Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya nak, tentang menjelaskan kalimat penyelesaian masalah berdasarkan teks. Nah, oke, kemarin kan kita sudah belajar tentang kalimat saran dan kalimat penyelesaian. Di sini kita akan lanjut lagi membahas kalimat penyelesaian. Kalimat penyelesaian menjelaskan tentang pendapat dalam mengatasi permasalahan yang timbul. Kalimat penyelesaian berisi pendapat terhadap suatu masalah yang biasanya ditulis dengan kalimat yang santun agar tidak menyinggung lawan bicaranya. Nah, hal-hal yang dilakukan sebelum menulis kalimat saran itu yang pertama adalah kita harus membaca terlebih dahulu teks tersebut dengan saksama, artinya harus dengan teliti ya nak ya. Jadi dibaca, nah baru kita bisa mencari kalimat yang menunjukkan suatu masalah yang biasanya ada di awal atau di tengah-tengah ya, maksudnya di tengah kalimat ini, di tengah teks maksudnya ya, bukan di tengah-tengah, di tengah teks. Nah, selanjutnya, menemukan pendapat yang kemudian disusun menjadi kalimat penyelesaian dengan ciri menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, dan hendaknya yang terletak di tengah atau di akhir teks. Yang keempat, kalimat penyelesaian ditulis dengan ejaan susunan kalimat yang benar yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Jadi nanti kalimat yang kita gunakan menggunakan bahasa baku ya nak ya. Nah di sini ada teks. Nah karena kita akan menjelaskan tentang kalimat penyelesaian ya, penyelesaian masalah berdasarkan teks, maka soal kita pasti ada teksnya nanti. Kita mencari di dalamnya ya. Judulnya adalah merawat taman. Made dan teman-temannya sedang bermain di taman bersama. Made terkejut karena taman itu sangat kotor. Banyak sampah daun berguguran dan membusuk. Selain itu, ada kubangan air sehingga banyak jentik nyamuk tumbuh di dalamnya. Made juga melihat tanaman-tanaman yang kering karena tidak pernah disiram. Made tidak bisa bermain di taman itu karena kotor dan bau sampah. Besoknya, Made dan teman-temannya membersihkan taman itu. Mereka membawa sapu, pengki. Kalau kalian nggak tahu pengki itu, kalian sering mengatakan itu sebagai sekop, penampung sampah biasanya yang disapu gitu ya. Ini namanya pengki. Jadi mereka membawa sapu, pengki, dan plastik sampah. Mereka juga tidak lupa membawa bibit tanaman. Made mulai menyapu daun-daun yang berguguran dan memasukkan sampah ke dalam tempat sampah. Temannya yang lain ada yang membuang air kubangan ke tanah. Setelah menyapu dan membersihkan taman, Made dan teman-temannya menanam bibit tanaman. Oke, sebentar ya. Tanaman yang dibawa, mereka juga menanam bunga agar taman semakin indah. Setelah selesai, mereka mencuci tangan dan pulang dengan hati yang senang karena taman tempat mereka bermain sudah bersih dan sejuk. Wah, berarti bisa nih mereka bermain di taman yang sudah bersih ya. Jadi kalian perasaannya pasti senang, pasti nyaman kalau bermain di tempat yang bersih dan indah. Kalau yang di tempat yang kotor dan bau kan tidak nyaman ya nak ya. Nah berarti kita sudah mulai menemukan permasalahannya tuh. Pertama tuh permasalahannya adalah tamannya itu sangat kotor. Lalu ada banyak sampah, daun berguguran dan membusuk. Selain itu, ada kubangan air sehingga banyak jentik nyamuk tumbuh di dalamnya. Bahaya ya kalau nanti nyamuk yang tumbuh di situ atau jentik-jentik nyamuk itu adalah jentik nyamuk dari nyamuk Aedes aegypti yang bisa menyebabkan demam berdarah. Itu bahaya sekali. Nah, sekarang kita mulai mencari kalimat penyelesaiannya karena kita sudah tahu permasalahannya adalah taman yang sangat kotor. Nah, yang pertama ini kalimat penyelesaian. Di sini Ibu berikan contoh 5 kalimat penyelesaian. Sebentar Ibu tambahin lagi 5 kalimat penyelesaian masalah ya. Nah, di sini seharusnya pemerintah setempat lebih memperhatikan kebersihan dan keindahan taman agar taman bisa digunakan dengan baik.
Nah, biasanya kalau pemerintah itu membuat sebuah taman untuk warganya, pasti kan ada yang orang yang bertugas untuk membersihkan, begitu ada yang bertugas untuk merawat tamannya, begitu. Jadi pemerintah itu kalau sudah buat sesuatu seharusnya dia merencanakan eh, cara merawatnya, begitu ya. Harus ada orangnya yang merawat. Jadi tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kalau tidak terawat, maka fasilitas tersebut atau taman tersebut akan kotor, bahkan mungkin bangku-bangku yang ada di taman ataupun air, misalnya ada air mancurnya, itu akan rusak kalau tidak dirawat, begitu ya. Yang kedua, sebaiknya masyarakat tidak membuang sampah sembarangan agar lingkungan taman selalu bersih. Nah, katanya tadi itu kan selain ada daun berguguran juga ada banyak sampah ya di situ ya. Nah, selanjutnya seharusnya petugas kebersihan taman melakukan tugasnya dengan baik supaya lingkungan taman menjadi indah. Nah, ini karena tidak terawat berarti tidak ada petugas kebersihannya ya. Coba kita lihat kalau di Taman Ulin itu apakah bersih apa tidak. Di tempat kita kan ada Taman Ulin, ada Taman Pintar, ada Creative Park gitu ya. Nah, di situ bisa kita lihat petugas kebersihannya itu selalu rajin setiap pagi dan sore membersihkan tempat tersebut ya. Nah, jadi makanya bisa dipakai dengan baik. Selanjutnya, keempat, kalimat penyelesaiannya adalah hendaknya masyarakat setempat lebih peduli dengan kondisi taman yang kotor agar taman bisa menjadi sarana bermain, bersantai, dan hiburan. Karena taman itu fungsinya banyak sekali. Kita bisa menghilangkan stres dengan duduk di taman, melihat orang-orang bermain. Bahkan kalau kalian bermain juga enak, orang banyak jogging atau orang berolahraga ringan di taman juga. Kalau udaranya bersih, tamannya asri, indah, begitu kan orang akan betah bermain di taman. Selanjutnya, seharusnya yang kelima ya, seharusnya anak-anak yang bermain di taman menjaga kebersihan dan fasilitas yang ada supaya mereka dapat bermain di taman dengan nyaman ya, begitu. Jadi anak-anak biasanya ada beberapa taman yang dulu ibu pernah datangi begitu ya. Jadi ada ayunan, ada jungkat-jungkit, ada perosotan begitu ya di taman. Nah, ternyata ada anak-anak yang bermain dengan dengan kasar begitu, terus merusak fasilitas itu. Jadi tidak bisa dipakai lagi ayunannya, atau mungkin orang dewasa yang seharusnya tidak diharuskan naik itu hanya anak-anak aja, misalnya ayunan orangnya berat, terus akhirnya ayunannya rusak gitu ya. Jadi itu seharusnya tepat guna. Kalau taman itu atau fasilitas itu untuk anak-anak, maka yang menggunakan juga anak-anak, bukan orang yang dewasa ya. Nah, sampai di sini dulu penjelasan dari ibu. Semoga bisa dipahami untuk membuat kalimat penyelesaian masalah. Ingat ya, kalau penyelesaian masalah selain ada kata seharusnya, sebaiknya, hendaknya, ada kata agar ya, dijelaskan di sini. Agar baru alasan yang lain ya. Jadi seperti ini, seharusnya pemerintah setempat lebih memperhatikan kebersihan dan keindahan taman. Ini sarannya, baru koma, baru agar taman kita bisa digunakan dengan baik. Bisa juga diganti, selain agar ada supaya ya, ada supaya, ada juga sehingga begitu. Jadi bisa menggunakan kata agar, supaya, dan sehingga setelah tanda koma. Seperti itu ya. Nah, diperhatikan baik-baik contoh ini ya, agar kalian bisa mengerjakan soal yang akan ibu kirimkan nanti di website. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Dadah.